Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam linakunna minal muttaqin. Walladzina anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul Ra'isul Jalasah al-Sajidatul Kiram al-Ahbabus Syarifah ikhwani fillah hafizakumullah jami'an mata'akumullah bisihah wal afiyah wa asyhadullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia Tuan Guru kita bersama Profesor Dr. Muhammad Asyari, alhamdulillah kita bisa tinggal bersama beliau di komplek ini, suatu keberkahan bagi komplek yang kita cintai ini. Ketua BKM beserta pengurus dan semua kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah hari ini ramai sekali ya. Ini 2 Sab nih, luar biasa. Dulu Ramadan yang lalu nggak begini ramainya. Kita harus punya program di komplek kita ini. Kita harus punya program. Tujuan hidup terbaik adalah surah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua yang hadir ke mushola ini menjadi juru dakwah. Juru dakwah. Kita punya program setiap subuh satu orang bawa satu. Subuh ya. Subuh. Kalau subuh sudah di masjid berjamaah, insya Allah zuhur, maghrib, asar, isya kecil pasti ke masjid. Kalau subuh tidak sanggup berjamaah subuh di masjid, ini zuhur, asar, maghrib, isya dicurigai berat. Tidak sembarang orang yang sanggup subuhnya berjamaah di masjid ila ibadil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan. Berat ini subuh di masjid. Makanya jangan di bulan suci aja. Jadi mulai besok pagi satu orang bawa satu. Kita punya teman ngopi bareng, kita punya teman mancing bareng, ada kan teman kita, teman main ya, pasti ada. Semua kita punya sahabat. Mulai besok subuh satu orang bawa satu. Siapa yang mau datang? Ajak. Inilah tujuan hidup terbaik.
Surah Al-Fusilat ayat 30. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tugas kita hanya mengajak. Jangan lupa berdoa, ya Allah berikanlah hidayah dia ya Allah. Berdoa untuk sahabat teman kita. Kita ingin bersama sahabat-sahabat di dunia, telah di akhirat dalam surga Firdaus. Jangan di dunia saja bareng, tapi di akhirat juga bisa bareng. Makanya sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari kita ajak. Yang pertama kita ajak subuh di masjid. Kalau subuhnya sudah di masjid, insya Allah tingkah lakunya insya Allah pasti baik ke depan. Makanya orang-orang subuh di masjid nampak itu orang-orang baik, orang-orang sudah hijrah. Jadi fokus di waktu subuh berjamaah di masjid. Makanya ayah yang hadir di sini kalau mau cari menantu laki-laki, kalau mau cari nantu yang laki-laki, carilah subuhnya di masjid. Cari yang subuh berjamaah di masjid. Kalau mau cari menantu yang laki-laki. Memang wanita tidak dianjurkan ke masjid selama sejauh tidak menimbulkan fitnah. Please to the mosque. Please to the mosque, silahkan ke masjid. Tapi kalau menimbulkan fitnah, wanita lebih baik di rumah. Just in the home, just in the house, cukup di rumah. Ini bagi laki-laki. Makanya laki-laki yang sholat di rumah disebut dengan laki-laki soleha. Hati-hati ini. Pemabuk, penjudi, ya, koruptor, narkoba, pemaksiat, berat. Subuh berjamaah di masjid, berat. Karena orang yang sanggup subuh berjamaah di masjid diangkat sifat munafik, diangkat. Kalau dia sudah istiqomah, be continue sampai akhir hayatnya berjamaah subuh di masjid, ini diangkat, dicabut sifat-sifat munafik. Coba ayah lihat kiri kanan ya, yang di komplek kita nih ya, yang suka adu ayam, ada nggak dia? Ada, berat. Yang suka pasang toger, yang masih ada cekek botol. Di sini masih ada cekek botol, nggak ada ya? Kalau di kampung saya, tempat saya tinggal ya, masih ada 1-2 cekek botol. Tadi malam saya ceramah di situ. Kampung saya Nusu Jaya, tapi tinggal saya di Nusu Aceh. Di Nusu Aceh itu masih ada cekek botol. Sudah nggak zaman lagi. Dulu waktu kecil saya memang full. Ini nggak zaman lagi cekek botol. Sudah nggak gaul lagi. Berat. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari keberapa? Keempat. Hari ini hari apa? Alhamdulillah sudah mulai berubah. Tidak ada kata-kata minggu. Minggu itu nama seorang pendeta, ada Manggus. Ini kita zaman jahiliyah sudah disebut zaman jahiliyah sudah disebut Ahad. Jadi kita kembali lagi kepada Yomul Ahad. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki hari keempat. Tidak terasa. Begitu cepatnya waktu berputar sekarang. Begitu cepatnya waktu berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Peristiwa demi peristiwa selalu kami gulirkan di antara kalian. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang hidup, ada yang mati. Mengapa sholat subuh diulang-ulang? Ada yang tahu nggak? Mengapa sholat subuh diulang-ulang? Nanti zuhur juga diulang-ulang, asar diulang-ulang, zikir diulang-ulang, istighfar diulang-ulang, salawat diulang-ulang, tausiah. Semua ustadz yang ada di Aceh dimanapun pasti diulang-ulang tausiahnya. Coba lihat, pasti diulang-ulang. Video rekamannya diulang-ulang. Kenapa? Karena manusia itu lalai. Manusia al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan Pak Imam namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan Pak Kecik namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Maka itu Allah berikan Ramadan setiap
tahun. Makanya mari kita sambut Ramadan ini dengan taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukafir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar. Ini perintah Allah. Ya harfun nida mabdu'un ala sukun. Ya itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Munada. Dalam Al-Quran tidak disebut nida kecuali nidaul qarib, memanggil yang dekat. Yaitu nidaul mutawasid, memanggil yang sedang. Yang ketiga nidaul ba'id, memanggil yang jauh. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu memasukkan kalian ke dalam surga. Yang mana di dalam surga berlari air. Mengapa dalam surga airnya tajri min tahtihal anhar? Anhar itu jamak daripada sungai. Di samping kita ini sungai. Nahrun satu sungai. Nahra ini dua sungai. Anhar sungai. Sifatnya air itu sara yasiru, mengalir. Sara yasiru artinya mengalir. Makanya ada sara, air terjun Sahara. Itu betul. Itu bahasa Arab. Artinya mengalir. Tapi dalam surga bukan mengalir, ayah. Tajri min tahtil anhar. Di dalam surga air itu berlari. Tajri. Dahsyatnya. Pernah lihat air berlari? Indah sekali. Diperintahkan kita bertaubat. Inilah bulannya. Makanya di bulan Sya'ban kita diperintahkan berbanyak istighfar. Ada tanah suci Mekah, ada tanah suci Madinah. Ini tidak boleh masuk orang kafir, tidak boleh. Alhamdulillah, bulan ini bulan suci. Sebelum kita masuk ke bulan suci, sucikan diri kita di bulan Sya'ban dengan banyak-banyak istighfar, mohon ampunan Allah. Jangan sampai bulan suci masuk kita masih cekek botol. Jangan sampai bulan yang sangat suci ini masuk kita masih mabuk. Jangan sampai bulan suci ini masuk kita masih korupsi, masih menipu, masih mencuri. Ini berbahaya. Berbahaya. Karena ini bulan suci, jangan dikotori bulan suci ini. Jangan dikotori. Karena puasa ini langsung Allah yang memberi pahalanya. Sholat itu malaikat yang mencatat. Semua amal itu malaikat yang mencatat. Tapi khusus puasa Allah langsung yang memberikan pahalanya. Malaikat minggir. Khusus puasa. Makanya nanti lihat. Itu nampak nanti, sebentar lagi nampak tuh. Siang-siang, coba jalan aja. Ada yang tidak puasa. Seperti mudah sekali dia meninggalkan perintah Allah. Kok nggak percaya nanti siang coba jalan. Tapi apalagi yang jualannya habis zuhur. Kemarin ada saya lihat jualannya habis zuhur. Ini jualan apa habis zuhur? Daerah Peniti itu. Masa cepat kali buka habis zuhur? Jauh sekali masih. Jauh sekali. Makanya pemerintah ini harus tegas, ya. Para pedagang boleh berbuka setelah asar atau jam 5 atau jam setengah 6. Ada waktunya, jangan habis zuhur langsung buka. Ini kita sedih sekarang. Ini kafe-kafe luar biasa. Kafe semakin hari semakin banyak. Kafenya nggak gemen-gemen ya. Satu lapangan bola dibuka. Coba lihat di Banda Aceh, penuh dengan kafe-kafe. Boleh ke kafe, boleh ke warung kopi. Habis ngopi,
Sudah makan, check out, pergi. Jangan sampai 4 jam, 5 jam, 5 menit berjamaah. 5 waktu di masjid berat. Tapi di warung kopi sampai jam 3 malam, jam 4. Coba lihat. Sedih kita lihat. Bagaimana mungkin ke depan 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, mana mungkin bisa lahir generasi Rabbani? Bagaimana bisa lahir ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah di Nanggro Aceh Darussalam ini? Silakan ke warung kopi, habis minum, makan, ngopi, ngeteh, baru langsung pulang. Jangan sampai 5 jam, 4 jam. Hati-hati. Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapakah penghuni surga Firdaus? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya khusyuk, itu penghuni surga Firdaus yang pertama. Bagaimana salat khusyuk? Sebelum salat istighfar dulu 3 kali. Agar kita khusyuk. Yang kedua, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Jangan main-main berwudu. Sempurnakan. Kuping bagaimana? Ini kuping ini 125. 125. Pusat titik akupuntur. Makanya sunahnya kuping ini diurut. Nah, contohnya ini. Diurut. Yang paling banyak itu 2. Pusat titik akupuntur yang paling banyak itu 2. Kaki dengan kuping. Semua organ tubuh itu, organ tubuh yang untuk berwudu, organ tubuh wudu itu pusat titik akupuntur. Semua anggota wudu. Ya. Totalnya 490 sekian itu pusat titik akupuntur yang ada pada anggota air sembahyang. Jadi sempurnakan wudu. Kemudian buang air kecil. Ya, buang air kecil itu jongkok, jangan berdiri. Kalau bisa dibuka itu celananya biar jangan kena percikan air kecil. Kalau berdiri itu udah pasti nyemprot dia. Ketika kita membersihkannya itu hati-hati, jangan sampai kena celana. Itu bahaya loh. Siksa kubur gara-gara air kecil. Apalagi di bandara. Banyak yang berdiri. Habis berdiri berwudu. Habis itu sholat berjamaah di bandara. Sedih kita lihat. Itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Ketika buang air kecil itu. Habis itu ketika membersihkannya. Jangan sampai air yang kita bersihkan kena celana. Itu kecil, tapi efeknya luar biasa. Bagaimana sholat diterima? Buang air kecil aja nggak jelas. Mandi wajib juga nggak jelas. Gimana mau diterima? Katanya mau masuk surga Firdaus. Amal apa yang sudah kita kerjakan? Pantas nggak kita masuk surga Firdaus? Pantas nggak? Makanya kalau untuk masuk surga berat, kecuali dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Makanya perbanyak di bulan suci Ramadan ini bersyahadat, istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada 4. 2 yang diridhoi oleh Allah, syahadat dengan istighfar. 2 lagi yang kita butuhkan, minta dijauhi dari neraka. Minta dijauhi dari neraka. As'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhomu, rahmatmu. Karena rahmat dan ridhonya Allah lah kita masuk surga.
Jadi yang membuat kita masuk surga bukan puasa kita, bukan haji umroh kita, bukan sholat kita, bukan sedekah kita. Yang membuat kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Terima kasih.